Untuk selanjutnya kita cek saham Jikon ya. Jadi untuk Jikon hari ini tadi naik lagi ya. Naik cukup tinggi ke level 180 ya. Jadi untuk Jikon hari ini tadi sempat naik ke level 180. Dibukanya open gap bawah ya. Jadi untuk Jikon hari ini open di 153 pas di area support ya. Jadi hari ini untuk Jikon mantul naik karena gagal breakdown di bawah 153 ya. Untuk besok gimana ya, kalau secara teknikal selama Jekon itu masih mempertahankan posisinya di atas 153 ya, ada kemungkinan masih naik. Tapi kalau besok dibuka merah dan berhasil breakdown ya, itu hati-hati ya, karena kalau melihat candlenya hari ini perlawanannya ke bawah juga lumayan kuat. Kalau kita lihat transaksi Jekon untuk hari ini gimana? Jekon hari ini tanggal 29 September ada yang akumulasi PDYP ya. PD net B 2,6, YP-nya net B 1,1 yang jualan AZBK dan yang jadi market maker hari ini di saham Jekon YPMG. YP-nya ini kemungkinan yang menaikkan saham Jekon ya. YP-nya valuasinya 35,8 M dan net B 1,1, average di 180. Floating loss berarti ya saat ini, jadi ada kemungkinan besok kalau YP-nya langsung ngangkat dinaikkan dulu untuk saham Cikon ya, tapi tetap hati-hati mengingat YP-nya itu scalperan, tipikalnya scalping ya, karena market maker yang suka scalping kadang nanti nasibnya kayak INDX ya, dinaikin dulu habis itu dibanting turun. Oke, itu untuk saham Cikon, jadi perhatikan saja level ini kalau masih bertahan di 153 ada kemungkinan naik, dan untuk besok ada kemungkinan dibuka hijau dulu untuk saham Jekon ya. Oke, itu untuk saham Jekon. Selanjutnya kita cek untuk INDX. Untuk INDX hari ini tadi kayaknya naik di awal market itu untuk INDX ya. Jadi untuk INDX hari ini naik, habis itu kayaknya YP-nya taking profit, terus langsung ARB ya. Jadi sesuai prediksi kita kemarin, hari ini INDX dinaikin dulu karena kemarin itu kan YP-nya floating profit cuman nggak terlalu banyak ya. Jadi mungkin kurang banyak ya, dinaikin dulu habis itu dibanting. Kira-kira siapa yang nampung kalau kita cek di sini untuk INDX. Hari ini tanggal 29 September yang jualan si YP ya. YP market makernya ini net sell, setelah kemarin masih net buy, hari ini net sell ya. Di distribusi sama YP. YP net sell 3,6 ya. Untuk valuasinya 62,8 M ya. Paling banyak untuk saham INDX ya, broker YP ini paling banyak. Jadi untuk besok gimana? Karena hari ini belum ada yang nampung si CC ini aja. Dan ini juga nggak terlalu banyak, lebih banyak kan YP jualan. Itu ada kemungkinan besok masih turun ya. Cuman kalau di awal-awal YP-nya nggak kan ya bisa naik. Kalau menurut saya pribadi mengingat YP-nya hari ini net sell ya, ditutup net sell, ada kemungkinan besok turun ya, bahkan bisa ARB ya. Hati-hati aja. Oke, itu untuk saham INDX. Untuk harganya masih disetir oleh YP ya, jadi selama YP jualan masih bisa turun lebih dalam lagi. Oke, itu untuk saham INDX ya. Untuk support terdekatnya di level 274, tapi kalau besok ARB kayaknya nggak nyampe area sini ya. Jadi kalau besok ARB mungkin lusa baru dinaikin ya, baru dinaikin. Kita lihat aja besok untuk saham INDX. Kemungkinan akan dibuka merah dulu. Selanjutnya kita cek saham Kajen ya. Untuk Kajen hari ini naik cukup tinggi. Kajen hari ini tanggal 29 naik 20,9% ya. Dan ini berhasil breakout lagi. Kalau secara technical support area resisten selanjutnya di harga 320 ya. Kalau secara histori ini sudah cukup tinggi, ini resisten kuatnya. Jadi kalau besok sekiranya nggak bisa breakout di atas itu, amannya kalau udah profit di taking profit aja dulu kalau udah profit ya. Kalau kita lihat transaksinya untuk Kajen hari ini, untuk Kajen hari ini tanggal 29 September di akumulasi sama MG ya, PD ya. Kemungkinan MG ini yang menaikkan saham Kajen ya. MG-nya net buy 723 juta aja udah bisa bikin Kajen naik. Valuasinya paling besar juga 16 M ya. Oh bukan, yang paling besar YP ya. Jadi
Hari ini market makernya YPMG, YP-nya net sell ya. Jadi untuk YP-nya hari ini sebagian mungkin taking profit di atas, tapi masih naik. Untuk besok ya amannya ya, amannya kalau saya pribadi nggak berani masuk ya, mengingat harganya udah cukup tinggi. Tapi kalau skenario nya kemungkinan akan dibuka hijau dulu, nyentuh area resisten kemudian diturunin ya. Oke, itu untuk saham Kajen. Hari ini market makernya net sell tapi diakumulasi sama MG. Oke, selanjutnya kita cek saham ASHA ya. Dan untuk saham ASHA hari ini tadi sempat naik, cuman gagal breakout di atas resistennya. Jadi tadi sempat ke area 210 ya, 210 untuk level tertinggi ASHA hari ini. Dan cuman gagal breakout ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 202. Jadi untuk resisten ASHA secara teknikal di 202 ya, karena kalau kita zoom lebih dekat, ini kan gagal breakout ya. Jadi tadi sempat naik sampai 210, gagal breakout dan turun lagi ke level 192. Kalau kita lihat apakah ada yang akumulasi di saham ASHA hari ini tanggal 29 September di distribusi. Oh iya, ada ini yang akumulasi si BQ ya. Jadi ada yang akumulasi ini si BQ 3,2 M. Kemudian yang jualan AKBK ya, tapi AKBK-nya ini jualan ya. Berarti untuk AKBK-nya kemarin kan beli di bawah ya, beli di bawah, cuman mungkin tahu kalau untuk saham ASHA itu agak berat buat dinaikin lebih tinggi ya, di area sini taking profit ya, di area resisten. Kemudian ada yang nabung itu di BQ. Untuk besok gimana ya, kalau untuk di saham ASHA amannya nunggu breakout di atas 202 ya. Selama nggak bisa breakout di atas 202 itu agak terlalu beresiko ya, mengingat untuk saham ASHA itu cenderung bearish beberapa waktu terakhir ya, walaupun di area sini sempat naik, cuman kalau gagal breakout di atas 202 ya ada kemungkinan malah turun lagi ya. Oke, itu untuk sama SAA. Itu besok ya ada kemungkinan naik, konsolidasi dulu mungkin ya, mungkin akan konsolidasi untuk sama SAA, mengingat hari ini ada yang nampung ini si BQ, dan yang jadi market maker hari ini di saham ASA, AZ, YP, CC, mereka BQ, mereka semua masih net buy ya. Jadi ada kemungkinan juga untuk sama ASA besok besok malah naik ya. Ya perhatikan saja level 202 ya, kalau berhasil breakout itu ya aman untuk ASA bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham ASA. Selanjutnya kita cek saham Swiss. Apakah ada yang nampung di saham Swiss hari ini? Soalnya ARB lagi ya, ARB lagi ke harga 342 sesuai hitungan yang kemarin ya. Kalau kita lihat apakah ada yang nampung dan apakah MG lagi yang jualan. Untuk Swiss hari ini tanggal 29 September MG lagi, MG aja yang jualan ya. MG net sell lebih banyak dari kemarin, hari ini 2M ya. Jadi kayaknya untuk saham Swiss hari ini retailnya ada yang masuk ini, YP, CC, PD ya. Kalau nominalnya kecil-kecil seperti ini ya ada kemungkinan retail. Untuk besok masih ARB, dan kalau melihat di sini belum ada yang akumulasi. Kalau kita cek aja dari tanggal 19 yang akumulasi, kalau dari tanggal 19 MG masih punya barang 4M ya, di average di 350 di area sini, berarti floating loss ya. Jadi untuk besok gimana, kemungkinan untuk besok akan dibuka ARB, tapi mudah-mudahan MG-nya mau naikin ya, mengingat MG-nya sendiri itu kalau dari tanggal 19 berarti 19 kan September. Kalau dari tanggal 19 di sini itu average-nya MG di area sini 250 ya. Jadi posisi saat ini sedang floating loss untuk MG-nya. Jadi ada kemungkinan besok kalau ARB ya, ya MG-nya sendiri yang rugi ya kalau nggak dinaikin. Jadi mudah-mudahan untuk Swiss, walaupun hari ini MG net sell cukup banyak 2M, tapi kalau besok langsung nge-HK itu ada kemungkinan naik ya. Jadi ya ada sedikit harapan untuk Swiss besok langsung naik ya, habis dibuka ARB langsung ada perlawanan naik. Tapi tetap disclaimer, kalau masih nggak yakin ya kalau besok Swiss naik, mengingat MG-nya net sell 2M untuk hari ini ya. Kalau
Ini perkiraan aja ya, perkiraan saya besok akan dibuka ARB kemudian dinaikin oleh MG. Oke, itu untuk saham Swiss ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini hanya perkiraan saya aja ya, mengingat si MG masih punya barang nyangkut di average-nya 350. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek saham Kowal ya, dan untuk saham Kowal hari ini gimana? Turun ARB ya untuk saham Kowal, apakah ada yang nampung Kowal ARB ke 426? Kalau kita lihat di sini untuk saham Kowal hari ini, Kowal hari ini didistribusi oleh SF dan belum ada yang nampung. SF net sell 4,3 M, jadi ada kemungkinan besok masih ARB ya untuk saham Kowal. Jadi besok kemungkinan ARB akan dibuka ARB ya. Enggak tahu juga ya dibuka ARB kalau atau enggak ya. Soalnya kalau kita lihat histori dari harga tertingginya itu Kowal setelah dibuka ARB biasanya ditarik naik ya. Kalau besok ARB ke harga berapa? Coba kita hitung untuk Kowal. Kalau besok ARB ke harga 426 kali 93%. Kemungkinan untuk Kowal besok akan dibuka di harga 400 ya. Jadi kalau besok ARB untuk Kowal di harga kok 400 sih? 400 dibuka di area sini ya. Kalau besok Kowal ARB akan dibuka di harga 400 ya. Kalau ARB, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak ARB berarti ya. Oke, itu untuk saham Kowal. Kemungkinan besok masih turun mengingat hari ini didistribusi dan belum ada yang nampung atau akumulasi. Oke, selanjutnya kita cek saham ADCP ya. Dan untuk saham ADCP hari ini naik cukup tinggi 6% ya. Dan ini harganya udah di bottom. Apakah hari ini ada yang akumulasi kok bisa naik 4% untuk saham ADCP? Siapa yang jadi market makernya hari ini tanggal 29 September saham ADCP? Yang jadi market makernya si YPEP ya. YP-nya net buy 106M dan EP-nya net buy 300 ya. Dengan net buy segini market makernya bisa bikin ADCP naik cukup tinggi ya ke harga 82. Itu besok gimana ya, ya tergantung YP ya, tergantung market makernya. Tapi saran saya kalau mau masuk di saham ADCP jangan pakai uang yang terlalu gede ya, mengingat ini market makernya juga nggak terlalu besar ya. Valuasi transaksinya juga cenderung kecil setiap harinya. Jadi amannya ya pakai duit kecil-kecil aja ya kalau mau coba saham-saham gorengan. Oke, itu untuk saham ADCP. Untuk besok ya tergantung YP. Kalau YP langsung HK ada kemungkinan naik. Selanjutnya kita cek kalau turun perhatikan saya level ini 79. Selama masih bertahan di atas 79 untuk ADCP bisa naik lagi. Oke, selanjutnya kita cek saham CPRO ya. Untuk saham CPRO hari ini turun ya, turun 4,8%, ini cukup dalam. Ya, apakah bisa akan menyentuh area sini 56? Coba kita lihat untuk transaksi CPRO hari ini. CPRO untuk hari ini tanggal 29 September didistribusi atau diakumulasi. Hari ini didistribusi sama GR ya, GR net sell 897M, jadi market makernya net sell semua, DP, YP, CP, GR net sell. Ya, untuk besok gimana ya ada kemungkinan karena hari ini belum ada yang akumulasi akan turun ya. Perhatikan aja level ini kalau besok turun dan ada yang minat buat masuk di CPRO ya, perhatikan level 56. Selama CPRO itu enggak breakdown di bawah 56 ada kemungkinan mantul naik ya, tapi tetap disclaimer itu keputusan ada di tangan masing-masing ya. Karena kalau sampai breakdown di bawah 56 bisa tidur di 50 untuk CPRO. Tapi kalau ada yang menjaga harganya itu ada kemungkinan mantul di area sini. Untuk besok CPRO kemungkinan akan merah dulu ya. Oke, itu untuk saham CPRO. Selanjutnya kita cek saham LEAD Lead ya. Untuk saham Lead hari ini naik ya, tadi naik tapi habis itu diturunin kayaknya ya. Ya, habis naik diturunin. Dan ini konsolidasi di area sini.
konsolidasinya cukup lebar ya. Secara technical support secara histori ya, support terdekatnya di 87. Jadi untuk besok kalau breakdown di bawah 87 mending wait and see aja karena bisa nyentuh ke 80. Kalau kita lihat transaksinya untuk lead apakah ada yang akumulasi? Tadi sempat naik langsung dibanding turun. Untuk lead hari ini tanggal 29 September di sebenarnya ada yang akumulasi ini si DH ya, DH net B 879 juta. Dan yang jadi market makernya YPPD BQMG ya, karena turun ya, karena market makernya ini jualan ya. Market maker utamanya YP valuasinya 17,4 M dan net sell 350 juta ya. Untuk besok tergantung YP, kalau YP-nya masih jualan ada kemungkinan turun, tapi kalau YP-nya nggak akan naik. Perhatikan saya level ini 87 kalau mempertahankan posisinya di atas itu ada kemungkinan naik dan konsolidasi di range area ini. Tapi kalau breakdown di bawah itu perhatikan level selanjutnya, support selanjutnya di harga 79,80 ya, area support lead kalau berhasil breakdown di bawah 87. Dan ini aja untuk analisa kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.